Gibran di ujung tanduk, Puan Maharani ungkap DPR RI masih analisa surat pemakzulan Wapres. Kami bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Desakan berupa usulan memakzulkan putra sulungnya dari jabatan Wapres, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik keluarganya. Memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke DPR dan MPR. Salah satu pertimbangan usulan pemakzulan adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan Presiden 2024. Kan ini kan ada tekanan nih dari purnawirawan TNI. Ya, bahkan purnawirawan udah ada ultimatum ya, nih. saya akan geruduk. Gitu. Bukan, apa namanya? Pokoknya kita akan duduki DPR MPR kalau tidak memfollow up. Ya, gitu. Itu menurut gua begini, kenapa kemudian tidak di follow up? Satu, menurut gue DPR nih tunggu momentum juga, terutama penguasa ya, ini wabil khusus penguasa nih. Jadi kalau Mas Gibran ini quote and quote melakukan aksi-aksi politik yang membahayakan Pak Prabowo, ini bisa dipakai nih si surat pemakzulan. Jadi masalah momentum aja. Yang kedua, gue yakin saat ini sedang ada gerakan di belakang layar. Di belakang layar. Belakangnya nggak gambar gue. Ya. Di gerakan-gerakan di belakang layar sengaja nih gue tunjuk. Karena lo ngerti nih gue rasa. Siap. Ini kalau pemakzulan ini diteruskan, pertanyaan besarnya, siapa yang gantiin Mas Gibran? Iya dong, lu kan harus pikir gitu dong. Kalau ada terbaik, ya kan? Iya, kalau ini dimaksudkan ini anak, siapa yang mau gantikan? Kok anak? Bapak. Anak dong. Bapak dong, udah jadi bapak. Oh, Bapak Gibran. Ya. Siapa yang menggantikan dirinya nih? Iya. Apakah partai dari apakah tokoh dari Partai Gerindra? Misalnya kan macam-macam tuh, yang sekarang ada Musani, banyak lah, ada Bang Basko, ada macam-macam lah, ada Sarah segala ya. Atau dari partai koalisi. Mas AHY kah, Julhas kah, atau si Bahlil atau ada Muhaimin Iskandar atau siapa? Menurut lu mana yang paling pantas kalau gantiin? Kalau menurut gue yang paling pantas ya dari partai Pak Prabowo sendiri. Karena masa sih, kan itu kan power sharing, bro. Karena ini kaitan dengan 2034 dan selanjutnya 2029 dulu dong. Iya kan, 2029 2034. Enggak kan, kalau udah selesai yang Prabowo 2 periode kan, kalau dia pilih dari partai politik lain kan nggak ngegedein partai politik lain. Iya. Itu ya, jadi menurut gua ini ada perdebatan nih, siapa nih kemudian yang akan PDIP kalau misalnya ini mau nggak kira-kira? Ya mau buat gantiin. Makanya mungkin juga terjadi perdebatannya adalah daripada partai politik lain yang dapat jatah wapres, udah Gibran aja. Karena itu belum putus, maka
tidak diumumkan, tidak dibacakan. Jadi sebenarnya ini masalah konsolidasi siapa penggantinya dulu. Iya dong. Memang udah ada pembicaraan itu kira-kira? Gua rasa sih begitu, harusnya udah ada, bro. Bagi Mbak Irma dari Nasdem, ini isunya akan diselesaikannya gimana ya agar tidak kayak terus terbawa sampai kapan entah kapan gitu. Kalau saya terus terang berpegang pada keputusan yang disampaikan Ketua Umum kami di media terkait dengan pemakzulan. Nasdem menyampaikan ketidaksetujuannya. Satu, karena tidak ada dari 5 syarat yang dipersyaratkan itu dilanggar. Itu satu. Nah, yang kedua, kami berpegang teguh kepada restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia. Bahwa kesejahteraan masyarakat, keamanan masyarakat, ya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup, akses pelayanan publik kepada masyarakat itu jauh lebih penting daripada untuk ngomongin soal politik praktis. Bang Doli, jadi tadi selain harapannya adalah segera dibacakan dan kemudian fraksi kemudian menyatakan sikap dan kemudian case close, atau gimana bayangan Bang Doli agar isu ini bisa segera selesai dan berhadapan dengan masalah nyata di Indonesia? Saya kira kita semua harus menyadari, memahami bahwa Indonesia ini bergerak maju. Ya, sistemnya sudah mulai tertata, baik itu demokrasi maupun hukum kita gitu. Nah, ini juga harus didukung oleh komitmen kita untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang kita bangun gitu. Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Habibie dulu mundurkan diri, atau Pak Harto mundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya. Terus kemudian Gus Dur di impeachment. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita membuat sistem yang lebih baik. Makanya sekarang itu susah mau jatuhin presiden sama wakil presiden itu gitu. Supaya apa? Supaya kita ini mulai tertib, 5 tahun sekali kita belajar. Kalau misalnya kemarin kita nggak kurang menang, ya nanti siapin 5 tahun lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya termasuk mekanisme yang sekarang ini, pemakzulan ini adalah sebuah gerakan atau sikap politik, keputusan politik ya. Tapi nggak dengan mudah, harus diikuti dengan aturan hukum gitu. Nah, nggak apa-apa ada masyarakat yang mengatakan harus dimakzulkan, monggo, nggak ada masalah. Masyarakat yang tadi Mbak bilang mau ngedumel, boleh, tapi ngedumel harus ada batasnya kan. Batasnya apa? Tadi sistem hukum dan segala macam itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-bapak silakan sampaikan, kami suratnya sudah masuk, dan menurut saya tadi sekali lagi biar ini nggak digoreng-goreng sana kemari, bacakan, minta pendapat masing-masing fraksi, jadi pendapat DPR. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai, case close. Oke, Mbak Wiwi gimana? Ya, kita menunggu respon dari DPR. Ini Wakil Ketua Balik sudah mengatakan yang memang the sooner the better ya. Jadi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita harapkan memang fungsi representasi itu dijalankan secara efektif. Oleh karena itu ada keterukuran. Jadi kita memilih sistem demokrasi itu salah satunya adalah kita diberikan satu keterukuran, satu kepastian gitu. Jadi bukan dipanggang. Memang politik itu selalu wait and see dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi quote unquote bola liar karena bola liar. Karena bisa kemana larinya? Betul. Bisa kemana-mana ini. Sementara Indonesia sedang tidak tentu baik-baik saja. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin ada tentu konsolidasi gitu ya, bangsa Indonesia menuju nanti bagaimana kita jauh lebih sejahtera dan sebagainya. Kita setuju dengan membangun, tapi tidak boleh juga kita ignorant gitu ya, seolah-olah kita itu fine-fine saja. Kita harus membenahi yang kurang bagus tadi itu dengan memberikan pelajaran bahwa kalau dipaksakan kehendak itu ternyata akan muncul belakangan yang menjadi bumerang bagi perjalanan satu politik kita. Nah, ini kan instabilitas politik bisa shaky dan nanti akan delegitimasi terjadi kalau terus-menerus tidak ada respon. Nah, ini yang kita harapkan, respon itu ditunjukkan, bukan berarti bahwa kita memaksa-maksa, tapi memang seperti itu. Jadi Mas Doli sudah mengatakan tadi itu, tolong direspon oleh DPR. Ya. Orang-orang yang tertempa dengan sangat kuat dari sisi nasionalisme, bela negara, kepedulian tentang masa depan bangsa, dan orang-orang yang boleh dibilang dari lintas warna sebetulnya kan, artinya afiliasi politik kan berbeda-beda.
beliau menyuarakan kekhawatirannya. Kalau terjadi sesuatu, apakah kita siap negara sebesar ini dipimpin oleh seseorang yang sudahlah masuknya tidak dengan cara moral ground yang baik, merusak etik, merusak sistem, merubah undang-undang dengan segala cara, menggunakan jalur nepotisme, tetapi juga kapasitasnya jauh dari memadai gitu. Jadi itu merupakan satu signal bahwa dari kelompok yang boleh dikatakan nasionalismenya sudah teruji, ternyata muncul sikap kritis seperti itu. Bahkan boleh dibilang mereka ini menempuh risiko kan. Itu mungkin satu cara pandang yang bisa kita garis bawahi di dalam diskusi ini. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menghangat di kompleks parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan lembaga legislatif saat ini masih menganalisa secara mendalam surat usulan tersebut. Usulan itu sebelumnya datang dari Forum Purnawirawan TNI. Analisa yang dikatakan Puan Maharani itu untuk menentukan apakah bisa diproses atau tidak. Pernyataan Puan ini menambah ketegangan politik di tengah berbagai isu yang mengelilingi Gibran Rakabuming Raka dan ayahnya, mantan Presiden Jokowi. DPR RI, mekanisme seperti apa? Pada Selasa, tanggal 15 Juli tahun 2025, Puan Maharani menjelaskan proses ini masih dalam mekanisme yang berlaku di DPR RI. Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada, kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa, ucap Puan. Komentar Puan ini mengindikasikan bahwa DPR tidak akan gegabah dalam menyikapi usulan serius ini, melainkan akan menempuh prosedur yang cermat untuk meninjau legalitas dan kelayakan usulan pemakzulan tersebut. Jokowi cium agenda besar politik. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi telah menanggapi serangkaian isu yang menyudutkan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka, termasuk tuduhan ijazah palsu hingga usulan pemakzulan Wakil Presiden. Jokowi meyakini ada agenda besar politik di baliknya. Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan, ujar Jokowi pada Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Dia merasa ada upaya sistematis untuk menurunkan reputasi politik atau mendowngrade dirinya, meski ia mengaku biasa-biasa saja menghadapinya. Usulan pemakzulan Gibran sendiri datang dari Forum Purnawirawan TNI. Alasan utama yang mereka sampaikan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perubahan syarat usia Capres dan Cawapres, yang disebut melanggengkan putra sulung Jokowi itu menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menghormati hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Sudah, kita hormati hasil pemilu ya, ujar Habibur Rahman singkat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 9 Juli tahun 2025. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat menyatakan kemungkinan akan adanya rapat pimpinan, Rapim, yang membahas surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Surat secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme, yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan, jelas Dasko pada Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2025.